Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan memaparkan terkait penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK yang beranggotakan Zulfa Nabila Putri, Iin Syafani, dan saya sendiri Ilimah Nurul Istiqomah. Pada sel pertama, pengertian penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, yakni penyakit respirasi kronis yang dapat dicegah dan dapat diobati ditandai adanya hambatan aliran udara yang persisten dan biasanya bersifat progresif serta berhubungan dengan peningkatan respon inflamasi kronis saluran napas yang disebabkan oleh gas atau partikel iritan tertentu. Hambatan aliran napas kronik pada PPOK merupakan gabungan dari penyakit saluran napas kecil dan destruksi parenkim dengan kontribusi yang berbeda antar pasien ke pasien. Slide selanjutnya. Nah, di sini fakta-fakta atau kasus yang terjadi pada penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, identitas pasien, nama pasien, TNT, tanggal lahir Jogja 10 Mei 1950 yang berjenis kelamin laki-laki dan sudah diagnosa medis PPOK. Selanjutnya. Nah, di sini keluhan utama saat pengkajian mengeluh batuk berdahak dan sesak nafas sejak 2 hari yang lalu disertai sakit perut, kembung. Nah, sesak nafas sendiri itu ketika merasakan capek dan ketika sudah capeknya hilang, beristirahat itu sesak nafasnya mulai mereda. Kedua, batuk berdahak dan sesak disertai dengan perut sakit dan kembung. Nah, si pasien ini sudah berobat ke puskesmas, namun tidak ada perubahan sehingga memutuskan untuk ke rumah sakit. Selanjutnya, riwayat penyakit pada saat ini, yang pertama, sesak nafas. Sudah 1 tahun terakhir, sesak makin berat ketika sedang berjalan. Batuk disertai dahak bening hilang timbul 1 tahun terakhir. Pelaksanaannya atau penyembuhannya melakukan terapi dada, mengajarkan batuk efektif. Selanjutnya, penyebab penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Yang pertama itu merokok. Merokok merupakan penyebab PPOK terbanyak. 95% kasus di negara berkembang perokok aktif dapat mengalami hipersekresi, mukus, dan obstruksi jalan napas kronik. Sedangkan perokok pasif juga menyumbang terhadap simptom saluran napas dan PPOK dengan peningkatan kerusakan paru-paru akibat menghisap partikel dan gas-gas yang berbahaya. Selanjutnya, B. Polusi indoor. Nah, polusi indoor sendiri antara lain SO2, NO2, dan CO yang dihasilkan dari masak dan kegiatan pemanasan. Zat-zat organik yang mudah menguap dari cat, karpet, dan mebel air, bahan percetakan, dan alergi dari gas dan hewan peliharaan, serta perokok pasif. Memasak dengan bahan biomas dengan ventilasi dapur yang jelek. Misalnya, terpajan asap bahan bakar kayu dan asap bahan bakar minyak diperkirakan memberi kontribusi sampai 35% terhadap penyebab PPOK. Selain itu, WHO melaporkan bahwa polusi indoor bertanggung jawab terhadap kematian dari 1,6 juta orang setiap tahunnya. Selanjutnya, ketiga, ada polusi indoor. Polusi indoor sendiri itu mempunyai pengaruh buruk juga terhadap FEP. Yang paling kuat menyebabkan PPOK adalah kadmium, zinc, dan debu. Polusi indoor dari bahan sampah biomasa telah memberi kontribusi untuk PPOK dan penyakit kardiorespiratori, khususnya pada perempuan yang tidak merokok. Keempat, polusi di tempat kerja. Polusi dari tempat kerja misalnya debu-debu organik, debu sayuran, dan bakteri atau racun-racun jamur, industri tekstil, debu dari dan lingkungan industri seperti pertambangan, industri besi dan baja, industri kayu, pembangunan gedung, bahan kimia, pabrik cat, tinta, sebagainya diperkirakan mencapai 19%. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Zulfa Nabila Putri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan respon inflamasi paru pada PPOK.
Sejumlah penelitian menemukan bahwa proses inflamasi pada PPOK tidak hanya berlangsung di paru, tetapi juga secara sistematik yang ditandai dengan peningkatan kadar C-reaktif protein atau CRP, tumor nekrosis faktor alfa, TNF-alfa, interleukin 6 atau ILN6, serta IL8. Respon sistematik ini menggambarkan progresif penyakit paru dan selanjutnya berkembang menjadi penurunan massa otot rangka atau muscle wasting, penyakit jantung koroner, dan aterosklerosis. Mekanisme molekuler dan seluler pada PPOK dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu pajan gas beracun mengaktifkan makrofag alveolar dan sel epitel jalan napas dan membentuk faktor kemoktatik. Pengelepasan faktor kemoktatik menginduksi mekanisme infiltrasi sel-sel hematopoietik pada paru-paru yang dapat menimbulkan kerusakan struktur paru. Infiltrasi sel ini dapat menjadi sumber faktor kemoktatik yang baru dan memperpanjang reaksi inflamasi paru menjadi penyakit kronik dan progresif. Makrofag alveolar penderita PPOK meningkatkan pengelepasan IL-8 dan TNF-alfa, ketidakseimbangan proteinase dan antiproteinase serta ketidakseimbangan oksidan dan antioksidan berperan dalam patologi PPOK. Proteinase menginduksi inflamasi paru, destruksi parenkim dan perubahan struktur paru. Kim dan Kadel menemukan peningkatan jumlah neutrofil yang nekrosis di jalan napas penderita PPOK dapat menyebabkan pengelepasan elastase dan reaktif oksigen spesies atau ROS yang menyebabkan hipersekresi mukus. Respon epitel jalan napas terhadap pajan gas atau asap rokok berupa peningkatan jumlah kemokin seperti IL-8, makrofag inflammatory protein 1 alfa, dan monosit chemotraktan protein. Peningkatan jumlah limfosit yang didominasi oleh CD+ tidak hanya ditemukan pada jaringan paru, tetapi juga pada kelenjar limfe, paratrakreal, sel sitosis CD8 menyebabkan destruksi parenkim paru, tetapi juga pada kelenjar limfe dengan melepaskan perforin dan granzyme. CD8 pada pusat jalan napas merupakan sumber IL4 dan IL3 yang menyebabkan hipersekresi mukus pada penderita bronkitis kronik. Mekanisme inflamasi sistematik. Penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK tidak hanya menyebabkan respon inflamasi paru yang abnormal, tetapi juga menimbulkan inflamasi sistematik termasuk stres oksidatif sistematik, aktivasi sel-sel inflamasi di sirkulasi sistematik, dan peningkatan sitokin proinflamasi. Respon inflamasi sistematik ditandai dengan mobilisasi dan aktivasi sel inflamasi ke dalam sirkulasi. Proses inflamasi ini merangsang sistem hematopoietik, terutama sumsum tulang, untuk melepaskan leukosit dan trombosit, serta merangsang hepar untuk memproduksi akut phase protein seperti CRP dan fibrinogen. Akut phase protein akan meningkatkan pembekuan darah yang merupakan prediktor angka kesakitan dan kematian pada penyakit kardiovaskular, sehingga menjadi pemicu terjadi trombosis koroner, artmia, dan gagal ginjal. Efek sistematik PPOK diantaranya yaitu inflamasi sistematik yang meliputi stres oksidatif, aktivasi sel inflamasi, dan peningkatan kadar plasma sitokin, dan akut fase protein. Yang kedua yaitu nutrisi abnormal dan penurunan berat badan yang meliputi peningkatan resting energi expenditure, komposisi tubuh abnormal, serta metabolisme asam amino abnormal. Yang ketiga yaitu disfungsi otot rangka yang meliputi hilangnya massa otot, struktur dan fungsi abnormal, serta keterbatasan latihan. Yang keempat yaitu efek sistematik potensial lainnya yang meliputi efek kardiovaskular, sistem saraf, dan osteoskeletal. Dampak atau efek yang terjadi pada penyakit PPOK, inflamasi sistematik, penurunan berat badan, peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, osteoporosis, dan depresi merupakan dampak atau efek yang ditimbulkan oleh pasien PPOK. Sesak napas dan pola sesak napas yang tidak selaras juga menyebabkan pasien PPOK sering menjadi panik, cemas, dan akhirnya frustasi. Gejala ini merupakan penyebab utama pasien PPOK mengurangi aktivitas fisiknya untuk menghindari sesak napas. Penurunan massa sel tubuh mencapai lebih dari 40% dari metabolisme jaringan lunak atau tisu secara aktif juga merupakan manifestasi sistematik yang penting pada PPOK. Massa lemak bebas yang hilang akan mempengaruhi proses pernapasan, fungsi otot perifer, dan status kesehatan. Diagnosis penyakit PPOK.
Yang pertama gambaran klinis yaitu anamnesis. Anamnesis merupakan riwayat penyakit dari pasien. Yang pertama yaitu riwayat merokok atau bekas perokok dengan atau tanpa gejala pernapasan. Yang kedua, riwayat terpajan zat iritan yang bermakna di tempat kerja. Yang ketiga, riwayat penyakit emfisema pada keluarga. Yang keempat, terdapat faktor predisposisi pada masa bayi atau anak, misalnya berat lahir rendah, BBLR, infeksi saluran napas berulang, lingkungan asap rokok dan polusi udara. Yang kelima, batuk berulang dengan atau tanpa dahak. Yang keenam, sesak dengan atau tanpa bunyi mengi. Yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. PPOK dini umumnya tidak ada kelainan. Yang pertama, inspeksia, poor sleep breathing, mulut setengah terkatup mencucu. Yang kedua, barrel chest, diameter antero-posterior dan transversal sebanding. Yang ketiga, penggunaan otot bantu napas. Yang keempat, hipertrofi otot bantu napas. Yang kelima, pelebaran sel iga. Dan yang terakhir, bila terjadi gagal jantung kanan, terlihat denyut vena jugularis leher dan edema tungkai, penampilan pink puffer atau blue bladder. Yang kedua, palpasi pada emfisema, remitus melemah, sela iga melebar. Selanjutnya, masih dijelaskan oleh saya, yaitu pemeriksaan fisik lanjut. Yang ketiga, perkusi pada emfisema, hypersonor dan batas jantung mengecil, letak diafragma rendah, hepar terdorong ke bawah. Yang keempat, auskultasia, suara nafas vesikular normal atau lemah. Yang kedua, terdapat ronki atau mengi pada waktu bernapas biasa atau pada ekspirasi paksa. Yang ketiga, ekspirasi memanjang. Dan yang terakhir, bunyi jantung terdengar jauh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Iin Safani. Kepada Mbak Iin Safani dipersilahkan. Terima kasih Mbak Zulfa. Baik, selanjutnya yaitu ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan spirometri, pasien yang dicurigai PPOK harus ditegakkan diagnosisnya menggunakan spirometri. Di National Heart, Lung, dan daerah institut merekomendasikan spirometri untuk semua perokok 45 tahun atau lebih tua, terutama mereka yang dengan sesak napas, batuk, mengi, atau dahak persisten. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang lain. Spirometri adalah tes utama untuk mendiagnosis PPOK, namun beberapa tes tambahan berguna untuk menyingkirkan penyakit bersamaan. Radiografi dada harus dilakukan untuk mencari bukti nodul paru, massa, atau perubahan fibrosis. Hitung darah lengkap harus dilakukan untuk menyingkirkan anemia atau polisitemia. Hal ini wajar untuk melakukan elektrokardiografi dan ekokardiografi pada pasien dengan tanda-tanda cor pulmonale untuk mengevaluasi tekanan sirkulasi paru. Pulse oximetri saat istirahat dengan mengerahkan tenaga dan selama tidur harus dilakukan untuk mengevaluasi hipoksemia dan kebutuhan oksigen tambahan. Selanjutnya, ada klasifikasi penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Berdasarkan Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease atau GOLD 2011, PPOK diklasifikasikan berdasarkan derajat berikut. A. Derajat 0, yaitu beresiko. Gejala klinisnya memiliki satu atau lebih gejala batuk kronis, produksi sputum, dan dyspnea. Ada paparan terhadap faktor risiko. Spirometrinya normal. Derajat 1 atau PPOK ringan. Gejala klinisnya dengan atau tanpa batuk, dengan atau tanpa produksi sputum. Spirometrinya FEV1 atau FVC kurang dari 70%, FEV1 lebih dari 80%. Selanjutnya, ada derajat 2 termasuk PPOK sedang. Gejala klinisnya dengan atau tanpa batuk, dengan atau tanpa produksi sputum, sesak napas derajat sesak 2 atau sesak timbul pada saat aktivitas. Spirometri FEV1 atau FVC kurang dari 70%, FEV1-nya kurang dari 50% dan kurang dari 80%. Yang selanjutnya ada derajat 3 termasuk PPOK berat. Gejala klinisnya sesak napas ketika berjalan dan berpakaian. Eksaserbasi lebih sering terjadi dan spirometri FEV1 atau FVC kurang dari 70% dan FEV1 kurang dari 30% dan kurang dari 50%.
Selanjutnya ada derajat 4, yaitu PPOK sangat berat. Gejala klinisnya pasien derajat 3 dengan gagal napas kronik, disertai komplikasi pulmonale atau gagal jantung kanan. Spirometri FEV1 atau FVC kurang dari 70%, FEV1 kurang dari 30% atau kurang dari 50%. Selanjutnya yaitu tata laksana atau penanganan atau perawatan atau pengobatan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Penata laksanaan pada PPOK dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama ada terapi non-farmakologis dan kedua ada terapi farmakologis. Selanjutnya yaitu terapi non-farmakologi. Dapat dilakukan dengan cara menghentikan kebiasaan merokok, meningkatkan toleransi paru dengan olahraga dan latihan pernapasan serta memperbaiki nutrisi. Selain itu, edukasi juga perlu dilakukan. Yang kedua, terapi farmakologis. Obat-obatan yang paling sering digunakan dan merupakan pilihan utama adalah bronkodilator. Penggunaan obat lain seperti kortikosteroid, antibiotik, dan antiinflamasi diberikan pada beberapa kondisi tertentu. Bronkodilator diberikan secara tunggal atau kombinasi dari ketiga jenis bronkodilator dan disesuaikan dengan klasifikasi derajat berat penyakit. Pemilihan bentuk obat diutamakan inhalasi, nebulizer tidak dianjurkan pada penggunaan jangka panjang. Pada derajat berat diutamakan pemberian obat lepas lambat atau slow release atau obat berefek panjang long acting. Selanjutnya, ada macam-macam bronkodilator. Pertama yaitu golongan anticholinergic, digunakan pada derajat ringan sampai berat. Di samping sebagai bronkodilator juga mengurangi sekresi lendir maksimal 4 kali per hari. Yang kedua ada golongan delta 2 agonis. Bentuk inhaler digunakan untuk mengatasi sesak. Peningkatan jumlah penggunaan dapat sebagai monitor timbulnya eksaserbasi. Bentuk nebulizer dapat digunakan untuk mengatasi eksaserbasi akut, tidak dianjurkan untuk penggunaan jangka panjang. Bentuk injeksi subkutan atau drip untuk mengatasi eksaserbasi berat. Selanjutnya ada kombinasi anticholinergic dan delta 2 agonis. Kombinasi kedua golongan obat ini akan memperkuat efek bronkodilatasi karena keduanya mempunyai tempat kerja yang berbeda. Yang terakhir ada golongan santin. Pengobatan pemeliharaan jangka panjang, terutama pada derajat sedang dan berat. Bentuk tablet ini biasanya atau puyer untuk mengatasi sesak pelega napas. Bentuk suntikan bolus atau drip untuk mengatasi eksaserbasi akut. Penggunaan jangka panjang diperlukan pemeriksaan kadar aminofilin darah. Tujuan dari terapi tersebut adalah mengurangi gejala, mencegah agresifikasi penyakit, mencegah dan mengatasi ekserbasis dan komplikasi, menaikkan keadaan fisik dan psikologi pasien, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi angka kematian. Sekian penjelasan dan pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.